bisa jadi kita menganggap diri kita sukses dengan sudah di ibu kota, dengan sudah punya lumayan duit, dengan sudah punya karir. Bisa jadi kita merasa sukses. Tapi kalau tidak mendapat doa dari orang tua, itu bukan kesuksesan. Itu hanya glamor. Jadi hanya tampakan luarnya aja menarik. Bisa jadi itu istidraj. Istidraj itu Allah kasih agar kita semakin terjebak dalam kemaksiatan. Wala tanharhuma, kemudian kamu jangan murka kepada dia. Disuruh-suruh gak mau gitu. Itu bilang nanti sajalah. Nanti di akhirat juga gitu. Mau masuk surga nanti. Wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Nah, yang terakhir ini cara berbaktinya selalu berkata-kata yang baik kepada orang tua. Jangan keluarkan kata-kata yang buruk. Kayak tadi, karena dia yang ngajari kamu berkata-kata juga. Betul. Jadi jangan kata-kata yang buruk disampaikan kepada dia, karena dia juga yang mengajari kamu kata-kata yang baik semua. Gak ada kan orang tua waktu kita kecil, coba ngomong anjing coba. Tidak ada. Gak ada. Iya, masa kita jawab Iya, gak ada. Tidak ada. Pasti kan ngajari sholawat, bacain ayat-ayat Quran, ngajarin bismillah. Makanya kita diajari kata-kata yang baik sama orang tua, maka jangan pernah juga berkata-kata yang buruk ketika kita sudah dewasa. Jadi itu cara. Dan terakhir, selalu mendoakan. Kata Imam Nawawi Al-Bantani, kuncinya 2, selalu mendoakan dia. Banyak tuh doa dalam Al-Quran, doa kepada orang tua. Misalnya, Rabbi ufirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Berikanlah ampunan bagi kedua orang tuaku dan orang-orang mukmin di hari hisab, nanti di hari perhitungan. Yang kedua, katanya Imam Nawawi Bantani, intinya jangan pernah menyakiti hati dia. Selalu bahagiakan dia sebisa kamu. Dan gak usah nunggu-nunggu, saya nunggu kaya nanti mau belikan dia mobil. Saya nunggu punya uang mau berangkatkan umroh haji. Gak ada, karena waktu ini bukan kita yang mengendalikan. Allah yang mengendalikan. Kita gak tahu kapan ajalnya dia. Dan kita gak tahu kapan ajalnya kita. Dan kita gak tahu kita akan pernah kaya apa enggak. Nah, itu yang dipikir ya. Jangan tunggu kau kaya dulu ya, teman-teman ya. Karena Anda gak akan kaya kalau tidak ada doa orang tua. Kalau tidak ada doa. Makanya jadi sebisa mungkin sekarang nih bisa apa? Udah, bisanya apa? Nelpon. Iya. Bisanya kita pulang ke sana. Bisanya ngasih sesuatu, karena orang tua tuh sebenarnya nggak ngelihat dari besar kecilnya pemberian kita. Iya. Tapi mahal tidaknya pemberian kita. Enggak ya? Sama aja dong itu. Sama aja dong. Jadi maksudnya nggak melihat sebenarnya. Begitu kita kasih hal kecil, itu udah seneng sekali. Saya ingat tuh, bagaimana ibu saya sangat senang karena saya belikan kunciran itu. Kunciran tali yang buat nguncir rambut. Iya. Saya beli di pasar malam. Jadi pasar malam saya kabur. Main di pasar malam gitu. Habib ke pasar malam juga ya. Jadi main itu main tong setan gitu, lihat tong setan gitu. Iya. Nah, pulang aku dimarahin orang tua, saya beli tuh. Harganya Rp500 zaman dulu. Iya, Rp500. 500. Dikasih ke orang tua, besoknya dia senangnya minta ampun. Wah, tahlil ampun. Karena kebetulan kata dia, ya ini memang lagi pengen beli tali rambut gitu. Jadi 2 kali saya dapat doa baik dari dia dan gak dimarahin karena ngelihat tong setan. Iya. Jadi gitu. Betul. Jadi gak usah nunggu, udah apa yang kita miliki kita kasih. Jadi tidak usah nunggu hari ibu. Kasih hari ibu, saya ini Instastory. Pas setelah itu disuruh-suruh tidak mau. Iya, sama aja. Instastory-nya pas hari ibu doang. Iya. Itu pun Instastory doang. Setelah itu, Bu, saya ambil lagi lah. Dikasih ke ada ibunya, apa ini? Foto saja, Bu, foto. Habis itu diambil. Jangan begitu ya. Nah, sebelum lanjut, gimana kalau kita games dulu? Boleh dong. Iya. Siap. Kita permainan ya. Boleh. Tetap tentang ibu, tapi ini kamu harus jawab cepat. Siap. Jawab cepat. Saya ngasih pernyataan, lanjutkan dengan cepat. Oke. Bismillah ya. Pertama, aku pernah bohong sama ibu kalau saya dulu mau beli LKS tapi ternyata tidak di sekolah. Saya dikasih uang, saya mau beli LKS, Bu.
Saya pakai uangnya membeli bola. Iya ampun. Mohon maaf Bu. Kamu ya sama-sama pinter sih, cuman pinter main bola bukan pinter belajar. Kalau teman saya ada tuh, minta kayahnya beli LKR, harganya berapa? 50.000 katanya. Wah, 50.000. Kenapa kalau kamu nggak beli LKR? Ya bodoh lah di kelas saya kalau nggak beli LKR. Oh gitu. Harganya berapa? 50.000. Ya udah bodoh aja kau daripada 50.000. Yang penting kau bisa menghitung 1 sampai 10 aman. Enggak. Ya. Apa? Kamu nggak bisa tambah-tambah, nggak bisa kurang-kurang, nggak bisa kali-kali, nggak apa-apa. Iya. Yang penting bisa bagi-bagi. Nah itu tuh yang harus ditahu ya. Iya. Yang penting bisa bagi-bagi. Maksudnya bagi-bagi sedekah ke orang lain. Betul. Karena kamu nggak apa-apa nggak bisa nambah hartamu. Tidak usah. Yang penting bisa bagi-bagi ya. Dan juga matematika itu sebenarnya matematikanya kita dan matematikanya Allah itu beda. Misalnya matematikanya kita 1 itu sama dengan 1. Tapi kalau matematikanya Allah, 1 itu bisa sama dengan 10 atau bahkan 70. Yaitu satu hal yang kamu keluarkan, maka akan Allah kembalikan 10 kali lipat atau bahkan 70 kali lipat, kata Allah dalam Al-Quran. Masya Allah. Padahal 1 kan biasanya seharusnya sama dengan 1, tapi enggak. Kalau sama Allah 1 bisa sama dengan 10. Misalnya 1 sholawat kepada Nabi dibalas dengan 10 sholawat kepada kita oleh Allah. Begitu. Kedua, saat kecil aku sering bantah ibu soal disuruh mandi pas lagi nonton hari Minggu kartun. Oh, kartun. Iya dulu. Tunggu dulu sebentar Bu. Nah itu tuh saya termasuk tuh tadi. Iya, Tapi masih kecil. Masih kecil ya. Tapi masih kecil, enggak apa-apa. Tunggu Bu, tunggu. Tidak mandi, tapi sudah 2 minggu. Mandi kau. Ini udah 2 minggu. 2 minggu hari Minggu ini terus kau enggak mandi ya. Sabar Bu. Pantas dia marah ya. Iya. Itu saya bantah soal itu. Nah, terus yang ketiga nih. Yang ketiga. Yang paling bikin aku kangen sama ibu adalah masakan. Oh. Masakannya. Kirain tidur di bawah panggung tadi. Ya itu juga salah satunya. Jadi masakan ibumu enak. Enak. Dia kalau bikin nasi goreng, telurnya itu dihancurkan langsung. Oh, sama nasi gorengnya. Campur gitu. Iya, dicampur. Enak. Nanti saya bawakan ya. Oh, boleh. Habib ya. Boleh. Siap. Beneran. Minta alamat Habib. Dari Makassar dikirim nasi goreng, udah basi dong. Sudah basi. Tapi sebelum lanjut, ya. Kamu kok malah stand up, Rip? Kan biasanya kan buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Iya. Berarti kayaknya pohon ibu kamu ini di pinggir kali, jatuh buahnya kemudian jalan kemana? Iya. Kan sebenarnya kamu penyanyi dari kecil loh. Harusnya di bawah panggung betul. gitu. Atau minimal tukang sound system gitu, soundman. Nah itu mungkin pas jatuh dibawa kabur sama kelelawar kali ya. Kelelawar, iya. Ya? Karena adik saya itu jago nyanyi dan sekarang jadi videoan juga. Oh. Adik saya, dia cewek. Kalau kamu enggak? Nah saya itu diajarin nyanyi juga, tapi dari dulu mengerti nada Habib, tapi tidak bagus, tidak begitunya. Iya. Jadi kelihatan. Kelihatan ya. Itu. Nah, tapi kan jatuh-jatuhnya seniman juga kan? Stand up comedy juga kan? Iya. Karena waktu itu suka dengan nonton pada saat sahur, nonton TV itu ada acara-acara komedi. Terus suka nonton ngelaba. Pokoknya suka lah yang berbau-bau komedi. Nah, pada saat itu nonton YouTube-nya Raditya Dika. Saya bilang, kenapa ini orang cuma sendiri bisa lucu? Bisa lucu gitu, cari tahu. Udah cari tahu ada komunitas nih ternyata di Makassar. Akhirnya udah ikut seperti itu. Kalau tidak ada stand up mungkin ya memang saya angkat sound di sana ya. Iya. Nah, ini lanjut nih. Siap. Aku paling sedih kalau lihat ibu sakit loh. Sakit. Iya. Kalau teleponan terus nadanya agak berat, aduh, panik langsung. Dan dia gak ngaku biasanya kalau. Iya, dia tidak mau itu kasih pusing kita. Iya. Tidak apa-apa nak, baik-baik saja sini. Iya. Dan dia kalau sakit tetap melayani kita, seolah-olah gak sakit. Iya. Tapi kalau kita sakit, sehat aja kadang gak melayani. Betul. Sakit sedikit minta makanan yang enak. Iya. Padahal tidak enak juga turun kan kalau sakit. Rasanya gak enak juga ya. Aneh-aneh aja. Nah, nih terakhir. Siap. Aku harap ibu tahu kalau aku sebenarnya tidak artis-artis amat. Kirain sebenarnya sayang kamu, Bu.
Tidak artis-artis amat. Karena Iya, ibu karena kan merasa saya kamu artis banget. Merasa artis banget. Saya nih. Kok sudah ke rumahnya Raffi Ahmad? Bukan begitu. Maksudnya kita di Jakarta iya, kerja di entertainment tapi kita tidak sebegi beda ini. Ada kelasnya juga. Iya. Jangan-jangan ibumu kalau di kondangan yang tiba-tiba artis. Anak saya stand up. Iya, karena kadang suka bangga-bangga juga sama tetangga. Misal tetangga nonton, saya lihat Arif Brata di TV tadi malam stand up. Oh iya. Dia itu, wah sudah keluar itu. Memang dia itu kalau di rumah diam-diam, tapi kalau di luar lucu. Padahal di sini nggak terlalu lucu ya. Enggak lah, lucu lah. Itu, jadi ibu saya tidak artis-artis amat. Nah, kalau kayak apa, pernah nggak yang bikin ibu tuh kayak marah gitu atau murka gitu? Pernah nggak? Ada satu momen yang ibu nggak terima banget gitu? Pernah, waktu ibu saya kan cerai. Cerai sama bapak. Tapi masih ada semua dua-duanya? Tidak, bapak saya sudah meninggal. Bapak sudah meninggal. Bapak sudah meninggal, ibu saya Jadi cerai. Sekarang ibu sama adik? Sama adik dan suaminya. Suami barunya? Sudah, iya. Nah, waktu itu belum terima tuh karena transisi setelah perceraian, anak itu langsung kena kan kayak aduh, broken home begini. Itu umur berapa, Ri? SMP. SMP. Iya, SMP. Umur berapa itu ya? 13 berapa? Tidak lama setelah itu, ibu saya sudah dapat suami. Maksudnya sudah dekat sama itu. Nah, pokoknya tidak sampai berapa bulan dia minta nikah. Maksudnya izin, maksudnya saya mau nikah lagi. Wah, itu posisi saya udah emosi sekali begitu. Kayak, Bu, ini baru cara begini tiba-tiba apa kata orang begitu saya. Itu menurut saya nada saya paling tinggi tuh. Saya aja belum kawin. Itu SMP mau kawin tuh apa? Kirain gitu. Itu tuh kayak belum terima di situ. Jangan dulu, kalau di Makassar jangan dulu menikah. Bagaimana kalau saya sama teman-teman nanti ditanya begitu. Bapakmu yang mana? Wow, begitu tuh. Nada saya tinggi sampai dia kayaknya sedih sekali. Saya lihat mukanya di situ tuh. Wah, kayaknya saya dosa sekali nih. Fix saya neraka ini. Itu saya waktu itu kayaknya berpikir begitu. Dan apa ya? Setelah sekarang saya baru berpikir, ya itu kan urusannya dia, maksudnya pilihannya dia. Saya juga tidak ada hak juga untuk bilang jangan, dia yang jalanin gitu sebenarnya. Jangan sampai kita udah gak bisa ngasih sesuatu agar dia bahagia. Pilihannya dia yang bisa bikin dia bahagia, malah kita juga gak dukung gitu. Iya. Udah gak ngasih ya, dia punya kita gak dukung gitu. Iya, betul. Hanya double. Sebenarnya saya juga pengen cerita tuh juga tentang kalau dalam tradisi Islam itu kalau bicara ibu harus bicara tentang Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini orang yang doanya diijabah oleh Allah, diterima oleh Allah, sehingga Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali saja disuruh minta doa kemana dia. Dua sahabat utama disuruh minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Kenapa? Karena Uwais Al-Qarni ini didoakan oleh ibunya lantaran dia sangat berbakti kepada ibunya. Jadi dia ini dari Yaman ke Mekah gendong ibunya untuk berangkat haji. Luar biasa. Kita tinggal bayarin aja pakai pesawat, kadang sayang-sayang sama duit kita. Dia gendong. Waktu itu belum ada salompas tuh ya. Maksudnya Iya. Belum ada salompas. Gimana tuh? Jadi dia gendong. Tapi dia latihan dulu. Jadi dia gendong keledai, naik turun bukit. Iya. Baik. Jadi untuk biar kuat. Dan akhirnya ketika dia ke Madinah untuk ketemu Nabi, karena dia sangat cinta kepada Nabi, kata ibunya jangan lama-lama ya, soalnya ibu sakit. Makanya dia pergi ke Nabi, ternyata Nabi gak ada, Nabi ada di luar kota. Dan kata dia, saya mau langsung pulang saja karena ibu saya sedang sakit, dan ibu bilang jangan lama-lama, salam aja ke Nabi. Nah makanya kata Nabi memesankan kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar sebelum itu, nanti saya ketika pergi keluar kota ada seorang yang datang minta doa kepada dia, yaitu Uwais Al-Qarni. Jadi digendong loh. Digendong jauhnya itu. Iya, kita nggak usah gendong, tinggal bayarin. Iya, gitu. disuruh tolong pesankan dulu ini. Gojek. Kita jangan dulu lagi main game ini begitu. Makanya. Jadi memang
ibu itu keramatnya kita. Jadi kalau ada orang yang dia sangat patuh kepada gurunya, patuh pada habibnya, patuh pada kiainya, patuh sama ustadznya, tapi dia tidak patuh kepada orang tuanya, percuma. Karena keramat utamamu adalah ibumu dan ayahmu. Sebelum kau mencintai orang lain, sebelum kau patuh pada orang lain, sebelum kau berbakti kepada siapapun, berbaktilah kepada ibumu dulu. Even itu guru, berbakti kepada ibu dan ayahmu dulu, baru kepada guru. Maksudnya ya seharusnya berbakti kepada semua ya. Iya. Tapi jangan sampai kamu berbakti kepada guru tapi kamu tidak berbakti kepada ibumu atau ayahmu gitu. Jadi itu sesuatu yang penting sekali. Karena banyak orang kan nyari keberkahan ke makam ini, ke makam itu. Iya. Ke Mekah, ke Madinah. Ikut pengajian ini, ikut pengajian itu. Ada botol doa iya. gitu. Padahal ibunya nyuruh beli ini, gak bisa Bu, saya soalnya mau ke pengajian. Tinggalkan pengajianmu untuk ngurusin ibumu. Iya. Karena itu yang lebih utama gitu. Jadi, nah, Bib, kalau misalnya mencuci kaki ibu itu dan meminumnya itu tersebut sekedar budaya atau memang seperti untuk mendapatkan itu ampunannya. Nah, ini yang perlu juga kita jelaskan gitu. Pertama, kalau membasuh kaki ibu dan menciumnya itu memang ajaran Islam. Ada seorang Yahudi yang masuk Islam dan dia mencium kaki Nabi Muhammad. Ada kenapa? Bunyi dia, tidak sopan orang bicara lagi. Iya, makanya orang bicara lagi ngomong lanjut, gitu. Kayaknya belinya bukan kayaknya itu hadiah. Kok jadi kurang aja. Hadiah kerupuk. Lanjut, Beb, maaf. Ya, jadi ada seorang Yahudi yang jadi Muslim dan dia mencium kakinya Nabi Muhammad. Ya. Jadi memang diperbolehkan kalau mencium, membasuh dan mencium diperbolehkan ya kaki orang tua atau guru-gurumu, itu diperbolehkan. Tapi yang jelas ketika kamu mau mencium, pertama niatnya untuk mendapatkan keberkahan, bukan simbol ketaatan. Karena ingat, ketaatan hanya kepada Allah. Oh iya. Kemudian yang kedua, pastikan juga dibasuh dulu. Ya. Jangan habis dari mana Anda cium, apalagi sekarang. Berkah enggak, corona iya. Jadi makanya di Islam itu bukan hanya halal, tapi halalan thayyiban, yang halal dan baik. Mencium kaki kedua orang tua dan orang-orang baik, orang-orang soleh, itu halal, diperbolehkan. Tapi juga harus dijaga kebaikannya. Jangan sampai setelah mencium kamu sakit, karena itu sama pastikan aja ya. bersih dulu ya. Jangan tiba-tiba habis dari sawah, ibu tolong. Aduh. Nah, kalau meminum air cuciannya sudah pasti dilarang. Karena itu membahayakan kita, membahayakan kesehatan kita, dan memang tidak ada landasannya dalam Islam. Jadi yang boleh itu dicuci saja. Terus yang ketiga juga yang penting, jangan sampai mencuci kakinya, mencium kakinya, tapi berakhlak kepada dia tidak gitu. Sama aja dong. Saya mau ambil berkah. Kan ada tuh orang kan, ibu ketika dia pulang, ketika dia nikah, dia cuci kaki ibunya, dia cuci kaki ayahnya. Tapi akhlaknya buruk kepada orang tua. Orang tua minta duit gak dikasih, sama aja. Mending Anda gak usah cuci kaki saya, biar saya cuci kaki sendiri. Kan iya. Mending ke pedicure ya. Pedicure yang penting kasih duitnya. Jadi harus ini juga. Jadi 3 hal itu. Pertama harus bersih kakinya, yang kedua niatnya untuk mencari keberkahan, dan yang ketiga jangan sampai akhlak kita buruk. Tetap harus akhlak yang utama. Jadi jangan cuma niatnya itu tambahan. Niatnya cuma cari keberkahan, tapi akhlaknya buruk. Jadi saya ini sebenarnya cuci Bu cuma cari hal ini keberkahan. Tapi begitu caranya tidak boleh ya. Atau ini katanya tradisi yang baik. Atau ini katanya dilakukan Nabi tapi juga harus yang nomor 1 adalah akhlak kepada orang tua. Jadi seru sekali kita. Seru sekali. Saya banyak belajar dari Habib ini. Saya juga banyak ketawa dari kamu. Ketawa respect. Serius loh. Enggak. Ketawa itu apa maksudnya bikin orang tawa itu kan pahalanya besar kan? Karena tadi memasukkan rasa bahagia ke hati orang lain dengan sedekah. Di hadisnya dibilang dengan sedekah. Nah, sedekah kan nggak mesti duit.
Betul sekali. Walaupun lebih bagus duit sih. Saya sudah bangga lah Pak padahal. Jadi itu. Siap. Oke, Arif, makasih. Siap, sama-sama. Atas waktunya. Habib. Terus yang paling utama adalah saya kirim salam buat ibu. Siap, nanti saya minta video juga ya, boleh? Oh iya, boleh. Nanti saya mau menyampaikan salam ke ibumu dan minta doa juga. Amin. Kita minta doa, kamu juga kita minta doa agar buat kebaikan kita, karena bisa jadi kita menganggap diri kita sukses dengan sudah di ibu kota, dengan sudah punya lumayan duit, dengan sudah punya karir. Bisa jadi kita merasa sukses. Tapi kalau tidak mendapat doa dari orang tua, itu bukan kesuksesan. Itu hanya glamor. Jadi hanya tampakan luarnya aja menarik. Bisa jadi itu istidraj. Istidraj itu Allah kasih agar kita semakin terjebak dalam kemaksiatan. Jadi pastikan keberkahan dalam semua jalan yang kita tempuh dalam hidup ini dengan selalu minta doa kepada orang tua kita, kepada ayah dan ibu kita, dan ini yang penting, tidak pernah ada kata pensiun kepada orang tua. Betul. Tidak pernah ada kata pensiun. Mau orang tua kita bercerai, tetap dia ayah saya dan dia ibu saya. Mau mereka mati pun, mereka tetap orang tua kita yang harus kita berziarah ke makamnya, terus mendoakannya, karena di antara salah satu dari 3 amalan yang tetap jalan walaupun seorang wafat itu adalah doa dari anak-anak soleh. Tapi anak-anak yang soleh, kalau nggak soleh nggak nyampe. Makanya solehkan diri kita agar bisa membantu orang tua kita yang sudah wafat. Siap, amin. Jadi nggak ada kata pensiun. Tidak ada. Oh, itu mantan ayah saya. Tidak. Bukan mantan, seterusnya juga ayah. Seterusnya. Gitu. Nggak ada. Walaupun bercerai. Walaupun wafat. Walaupun wafat terus kita berbuat baik kepada mereka dengan menziarahi dan lain sebagainya. Dan kalau kita ada perbedaan pendapat dengan mereka, maka lakukanlah diskusi dengan baik. Siap. Jangan bersikap yang menyakiti hati mereka. Jadi itu pelajaran yang kita ambil hari ini ya. Banyak sekali. Semoga saya senang sekali bisa diundang di sini. Alhamdulillah, saya senang ditemenin ngobrol di sini. Nanti kayaknya dia di tempat lain nyiwinnya saya gitu. Tadi Ustaz Latif, nanti saya. Makanya saya udah merekam dari tadi ini. Oke, terima kasih Arif. Sama-sama. Semoga bisa jumpa lagi ngobrol-ngobrol lagi. Amin, siap. Oke, itulah teman-teman Cahaya untuk Indonesia. Jadi kita banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini, dan ilmu ini gak ada manfaatnya kalau ilmu ini tidak membuat kita menjadi berbakti kepada orang tua. Jadi pastikan minimal, udah begini deh, minimal setelah Anda nonton video ini, minimal telepon orang tuamu kalau kamu yang jauh. Kalau orang tuamu yang sudah wafat, doakan dia, ziarahi makamnya. Kalau dia yang masih ada, datang ke dia, peluk dia, cium dia, atau belikan dia sesuatu yang bahagia, tanya apa yang dia inginkan. Minimal setelah kalian nonton video ini agar jelas manfaatnya video ini gitu. Jadi itu yang bisa kita dapatkan di tayangan kali ini. Dan selanjutnya jangan lupa subscribe channel Cahaya untuk Indonesia. Wah, lumayan sekarang sudah cepat subscribernya. Iya. Tapi maaf kalau viewsnya yang ini kurang ya. Oh, kita bukan tipikal yang ngurusin views loh. Views itu bagi kita nomor 2. Yang pertama? Nomor 1 subscriber. Bagus betul ini. Views gak masalah, yang penting banyak lah. Kan views gak masalah, yang penting banyak. Iya ini. Boleh. Enggak, kalau saya pribadi ya, 1 orang saja nonton, dan setelah nonton ini dia datang ke ibunya untuk mencium tangannya atau berbuat baik kepada dia, bagi saya itu udah lebih dari dunia dan seisinya. Yang penting bermanfaat secara nyata bagi orang lain. Walaupun yang nonton ratusan ribu, kalau nggak ada manfaatnya ya percuma kita. Kayak ngomong ke burung beo gitu. Betul, tidak ada. Ngomong ke patung mending gitu. Itu teman-teman, jangan lupa subscribe dan dihidupkan loncengnya, karena kita ada video 2 kali dalam seminggu. Like, comment, share, karena Anda gak bisa sedekah uang, minimal sedekah share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.